Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah kita, guru teladan kita semua, Ibu Darwati SPDSD. Yang saya hormati juga Bapak Ibu guru dari guru kelas 1 sampai kelas 6, begitu juga guru PJOK. Dan yang saya hormati juga Bapak tenaga pendidikan, Kawaya, serta anak-anakku semua dari kelas 1 sampai kelas 6 yang Pak Guru sayangi dan Pak Guru banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebab pada hari ini kita bisa melaksanakan atau memperingati Isra Mi'raj, ya. Isra Mi'raj yaitu kejadian besar yang menjadi salah satu sejarah penting dalam catatan sejarah Islam. Kedua, marilah kita lantunkan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya nanti bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sebelum mulai, Pak Guru ingin mengucapkan pertama terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah mengizinkan untuk kegiatan hari ini. Tanpa ada dukungan restu tidak mungkin terjadi hari ini. Terima kasih Ibu. Kemudian juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah membantu proses berjalannya kegiatan hari ini, mulai melatih kemudian membimbing dengan sabar kepada anak-anak kita semuanya. Kemudian juga Pak Waya yang telah membantu segala proses keperluan teknis yang beliau bantukan hari ini. Kemudian juga Pak Guru ucapkan terima kasih kepada anak-anakku semua dari kelas 1 sampai kelas 6 yang telah berlatih dengan sungguh-sungguh, kerja keras dengan persiapan yang waktu mepet. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa melaksanakan peringatan Isra Mi'raj. Apa kabar semua? Semua sehat? Alhamdulillah. Ada pantun nih Pak Guru. Jalan-jalan ke rumah Pak Asep. Jangan lupa beli manggis. Murid putra Asep-Asep, murid putri gelis-gelis. Ya, terima kasih Bapak Aziz. Ya, sekarang bulan apa ya? Ya, bulan Februari. Sekarang adalah di bulan Februari di tahun Masehi. Kalau di bulan Islamnya adalah bulan Rajab, ya. Kalau Rajaban itu bahasa kita sehari-hari atau mudah mengenalnya Rajaban, tapi dalam kalender Islam adalah bulan Rajab. Nah, di bulan Rajab itu nanti sudah bulan ini, ya. Kalau Februari itu sesudahnya bulan Maret, April. Nah, kalau dalam Islam habis bulan Rajab itu adalah bulan Syaban, ya. Setelah bulan Syaban itu adalah bulan Ramadan. Kemudian setelah bulan Ramadan bulan apa? Bulan Syawal atau Idul Fitri. Dari yang tadi Pak Guru sebutkan, dari bulan ini Rajab sampai Idul Fitri, poin utamanya adalah titik kumpul bersama. Betul tidak? Iya, dengan Rajaban kita memperingati, kita berkumpul. Dengan sabar kita juga berkumpul, ya, melaksanakan ibadah. Kemudian apalagi jelas di bulan Ramadan kita puasa, kemudian tarawih, berkumpul. Nah, ini yang paling penting. Biasanya anak-anak semua itu Idul Fitri itu berkumpul juga. Kalau nggak berkumpul, nggak dapat apa?
Makanya Pak Guru mengharapkan kepada kalian semuanya, kepada Pak Guru juga, kepada semuanya, bahwa apabila ada tempat berkumpul yang baik, yang positif, kita harus hadir, harus ikut, ya, wildan. Kita harus kumpul, harus datang. Misalnya ada pengajian di Kamoning, Rajabat, kita harus datang. Di Sikluk, di Masjid Al-Hidayah juga ada peringatan Rajabat, kita hadir. Di Sikluk juga Masjid At-Taufik, itu juga misalnya ada Rajabat, kita datang. Walaupun kita di sana ngantuk-ngantuk, itu tetap dapat pahala, ya. Walaupun nyampe sana kita ngantuk-ngantuk capek sampai jam 12 malam, atau sekarang nanti sampai jam 12 siang, nah itu ngantuk-ngantuk tetap dapat pahala. Makanya Pak Guru gak marah kalau kalian ngantuk sekarang. Karena apa? Berarti kalian meresapi apa yang Pak Guru sampaikan. Nah itu, ya. Terus untuk pendahuluan peringatan Isra Mi'raj, mohon maaf, Bu Bapak Ibu Guru, saya menyampaikannya bertahap biar nggak membosankan. Jadi nanti ada 3 sesi, ya, atau 3 tahap yang nanti akan Pak Guru sampaikan. Pertama, sekarang sesi pertama yaitu Pak Guru akan menyampaikan dari sejarah sebelum terjadinya Isra Mi'raj, ya. Jadi ini peristiwa Isra Mi'raj itu ada latar belakangnya. Ada api itu karena ada yang sebabnya. Ada abu itu, ada asap itu karena ada api. Nah, begitu juga dengan peristiwa Isra Mi'raj. Nah, peristiwa Isra Mi'raj, ya, itu Rasulullah adalah perjalanan Rasulullah memiliki banyak rintangan, ya. Pertama, Nabi Muhammad itu berdakwahnya menyampaikan ajaran Islam adalah di Mekah. Di mana? Iya, di Mekah. Namun selang beberapa waktu kemudian di Mekah Rasulullah itu mengalami penolakan, ya, ditolak, bahkan diusir, ya, begitu. Ketika dakwah menyampaikan Islam, wahai orang Mekah, ayo menyembah kepada Allah dan jauhi syirik dan melaksanakan sholat. Nah itu Rasulullah itu malah dibenci sama orang Mekah. Nah, karena terjadi seperti itu, Rasulullah itu mendapatkan pengetahuan atau mendapatkan kabar bahwa untuk pergi ke Taif. Di mana? Iya, Taif, coba. Taif. Oke, Taif. Taif. Jadi pergi ke Taif. Nah, kenapa pergi ke Taif? Ya, jadi dari Rasulullah. Jadi kalau sekarang itu lebih mudahnya itu ada negara Arab Saudi. Di Arab Saudi itu isinya ada provinsi atau kota Mekah, ada kota Madinah, ada kota Taif. Jadi masih satu wilayah negara. Nah, jarak dari Mekah ke Taif itu sekitar 80 meter. 80 kilometer, ya. Kalau dikira-kira ya dari Luhur ke Pangandaran. Nah, Rasulullah kesananya naik apa? Ada yang tahu nggak? Mobil. Ya, biasanya Rasulullah itu bisa naik kuda, bisa naik onta. Nah, untuk perjalanan ini Rasulullah itu tidak pakai kendaraan apapun, ya, tapi jalan kaki. Jadi kayak dari Sikluk ke Pangandaran yang ke sana, ya, itu jalan kaki. Kira-kira capek nggak itu? Sampai 2 jam. Kalau naik motor 2 jam, nah kalau jalan kaki berarti kira-kira setengah hari, ya, gitu. Nah, kenapa jalan kaki? Nah ini pertanyaannya, ya, kenapa Rasulullah itu jalan kaki?
karena Rasulullah ini udah diincar, ya. Rasulullah udah diincar sama orang-orang kafir Mekah. Mau kabur kemana itu Muhammad itu. Nah, supaya tidak ketahuan, makanya jalan kaki. Kalau pakai kuda, kalau pakai otak, ya, itu pasti ketahuan. Ada suaranya, kelihatan rame-rame. Dan ketika berjalan dari Mekah ke Taif, itu dipisah-pisah, pakai strategi gitu loh. Ya, nggak seperti kita jalan sehat kemarin ke Muning atau ke mana itu yang ke puncak gunung kontrak. Nah itu kita bareng-bareng, nah itu nggak begitu Rasul. Jadi berangsur-angsur memakai strategi supaya tidak ketahuan. Karena kalau ketahuan nanti ditangkap terus kemudian dihukum. Nah begitu. Saking jahatnya orang Nah kesana ngapain ke Taif? Nah Rasulullah pergi ke Taif itu adalah untuk berdakwah, untuk menyampaikan ajaran Islam, untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Coba ini Tiara, 2 kalimat syahadat. Betul tidak? Ya, jadi Rasulullah itu pergi ke Taif untuk menyampaikan ajaran Islam. Nah, di tengah perjalanan ya, misalnya ini di Taifnya ya, Rasulullah datang ke sini. Tahu nggak apa yang dilakukan oleh masyarakat Taif? Nah, yang dilakukan oleh masyarakat Taif ketika Rasul datang, ya, itu kan harusnya disambut, begitu kan? Malah kalau anak-anak, kalau guru kan malah salim kan begitu. Nah, orang Taif nggak begitu, malah melempari, ya, dilempar dengan batu, dilempar dengan kayu, begitu, ya nak. Nah, yang terjadi apa? Karena dilempari sama orang Taif, yang terjadi adalah Rasulullah kalau dilempar begitu, yang terjadi apa kalau dilempar kayu sama batu? Kira-kira apa? Yang terjadi apa? Keluar apa? Keluar apa? Keluar darah. Betul. Ya, keluar darah. Nah, keluar darah sampai netes. Ya, netes ke bawah sampai menuju kaki. Nah, setelah itu Rasulullah minggir, ya, minggir ke bukit. Apa yang dilakukan Rasulullah? Berdoa, ya. Nah, ketika berdoa, malaikat penjaga gunung, ya. Nah, ini Pak Guru kasih tahu sekalian sekarang. Jadi, kalau jumlah malaikat yang wajib kita ketahui itu ada 10. Nah, tapi bukan berarti malaikat itu cuma ada 10, sebenarnya banyak. Begitu juga dengan Nabi. Nah, ini ada malaikat penjaga gunung, ya. Nah, kemudian datang dan mengatakan begini. Nah, ini penting, ya. Hei Muhammad, kalau darah itu netes sampai ke tanah, silakan pilih, itu ada gunung besar 2 di sini, akan kucabut, kemudian saya lemparkan kepada warga Taif yang melempari Rasul, kemudian akan kuratakan semua warga Taif. Begitu, malaikat bilang begitu, saking ikut kesalnya, ya. Jadi Pak Guru lagi ya, ketika Rasulullah setelah dilempari keluar darah dan darahnya belum sampai ke atas ke tanah, kemudian malaikat penjaga gunung datang dan bersumpah, hei Rasul, kalau mau silakan pilih salah satu gunung, kemudian akan saya cabut, kemudian saya akan ratakan itu warga Taif sehingga rata dengan tanah. Bisa dengar ya? Nah, begitu.
saking ikut kesalnya. Terus kemudian coba apa yang dilakukan oleh Rasul. Nah, kalau Pak Guru ya saat itu yang di posisi itu ya itu Pak Guru udah ngomong aja, udah Rasul, udah malaikat ayo cepat dilemparkan saja. Nah, Rasul enggak, apa yang dilakukan oleh Rasul sama Nabi Muhammad itu malah dilapin ya pakai kain dilap supaya apa? Supaya tidak netes, supaya malaikat itu tidak jadi melakukan yang apa yang tadi dikatakan. Gitu. Bisa dipahami ya. Jadi Rasulullah saking sayangnya, saking sabarnya, padahal udah jaminan masuk surga, Rasulullah itu sabarnya luar biasa. Nah, setelah kemudian dilapin ya supaya darahnya tidak mengalir ke tanah dan tidak terjadi itu. Nah, setelah itu ya berarti apa maknanya? Maknanya adalah bahwa kita lebih baik memaafkan kesalahan orang lain walaupun kita ada kesempatan untuk membalas orang lain yang berbuat salah pada kita. Gitu. Oh iya, ini Pak Guru kemarin nyuruh kalian bawa buku tulis, maksudnya suruh nulis. Buka. Ya, jadi apa yang Pak Guru sampaikan nanti ditulis, kemudian di akhir nanti tunjukkan ke Pak Guru. Ya, jadi sekali lagi ya, setelah ini nanti Pak Guru akan menyampaikan ceramahnya di sesi 2. Jadi kesimpulannya bahwa Rasulullah yang wajib kita tiru adalah memaafkan kesalahan orang lain walaupun kita bisa membalas orang yang telah berbuat salah kepada kita. Nah, ini adalah pelajaran yang sangat penting, sangat luhur, sangat budi pekerti sekali, gitu ya.